Saluran irigasi dari Bendung Klambu di wilayah Desa Medini, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah meluap karena tak mampu menampung debit air yang tinggi. Tanggul darurat yang dibuat warga untuk mencegah luapan air ikut jebol. Akibatnya, akses jalan alternatif penghubung antar Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus ditutup karena tergenang banjir. Area pertanian milik warga juga ikut terendam. Para pengendara yang terlanjur melintas terpaksa berbalik arah. Warga berupaya menahan luapan dengan membuat tanggul darurat baru dari kantong berisi pasir, anyaman, dan terpal. Air datangnya itu cepet banget, Mas. Biasanya kan dari timur dulu, tapi ini tadi jebolan dari Desa Bugel ke Kecamatan Godong kayak. Meluapnya saluran irigasi yang berasal dari aliran dari Bendung Klambu akibat debit air sejumlah sungai di kawasan Desa Klampok dan Desa Bugel, Grobogan meningkat sehingga membuat saluran irigasi meluap. Saat ini pintu air saluran irigasi dibuka untuk mengurangi debit air yang terus meningkat. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, masa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Indonesia dari sejumlah kampus menggelar demonstrasi di dekat Istana Merdeka. Masa demo yang berniat berdemo di depan istana diblokade aparat keamanan hingga akhirnya menggelar aksi di dekat lampu merah Harmoni samping Sekretariat Negara. Masa meneriakan kritik dan protes ke arah istana dan menduduki Jalan Majapahit. Polisi hanya berjaga menahan masa demo tidak mendekat ke arah Istana Merdeka. Masa menyampaikan tuntutan pemilu yang bermartabat dan menuntut presiden tidak memihak. Mahasiswa menuding keberpihakan aparat telah merusak demokrasi. Pemirsa, hujan kritik dari banyak kampus dan elemen sipil, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan mengurungkan niat kampanye. Presiden juga meminta aparat dan penyelenggara pemilu untuk profesional dan netral. Menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Pemirsa, sebuah rumah sekaligus toko online terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Seluruh barang dagangan habis terbakar. Kobaran api disertai asap tebal keluar dari dalam sebuah rumah di Jalan Babatan Pantai, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Api dengan cepat membesar karena banyak barang mudah terbakar di dalam rumah, berupa barang plastik dan elektronik. Rumah tersebut ternyata merangkap sebagai gudang toko online. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong, tidak ada aktivitas apapun. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api dapat dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menerjunkan 7 armada damkar. Pemirsa, tebing setinggi 15 meter yang berada di tepi ruas Jalan Kolonel Masturi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat longsor. Akibatnya akses jalan penghubung Cisarua menuju Lembang sempat ditutup karena tak bisa dilalui.
Warga sempat merekam saat tebing di tepi Jalan Kolonel Masturi Cisarua, Kabupaten Bandung Barat longsor. Material longsor berupa bongkahan tanah bercampur lumpur dan juga pohon yang tumbang menutup ruas jalan tersebut. Akibatnya Jalan Cisarua akses penghubung menuju Lembang terputus total. Beruntung saat kejadian tak ada kendaraan yang melintas di jalan tersebut sehingga tak ada korban dalam insiden ini. Diduga longsor terjadi karena kandungan air di tebing tersebut telah jenuh sehingga tanah menjadi labil. Petugas BPBD bersama TNI Polri bersama warga berupaya menyingkirkan material longsor. Saat ini ruas jalan bisa kembali dilintasi. Pemirsa, sebanyak 3.000 personil BRIMOB mengikuti apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Singalodaya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Polri menyiapkan 25.000 personil BRIMOB untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pemilu. Apel pasukan pengamanan pemilu 2024 menggelar simulasi pengamanan pemilu oleh Satuan Korps BRIMOB. Sejumlah kendaraan taktis dan mobil water cannon diturunkan untuk menangani kerusuhan massa. Apel diikuti oleh Baharkam Polri bersama Satuan Korps BRIMOB. Untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu, Polri menyiapkan 25.000 personil BRIMOB. Dalam menghadapi rangkaian pemilu, Polri melaksanakan 3 operasi sekaligus. Tahapan pemilu itu dengan operasi Manta Brata, kemudian untuk mencegah terjadinya polarisasi dan hoak dan sebagainya di dunia cyber maupun di dunia nyata, ada operasi Nusantara Cooling System untuk menjaga kesejukan di tengah-tengah kontestasi. Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi manakala dalam pelaksanaan pemilu ada gangguan. Kamtibmas. Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia atau Pertinasia turut menyatakan sikap mengenai kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai tercederai. 6 poin pernyataan sikap diantaranya tentang sanksi pada penyalahgunaan kekuasaan dibacakan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Para rektor dan pimpinan dari berbagai kampus yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia, Pertinasia, menyampaikan pernyataan sikap di Surabaya, Jawa Timur. Dalam aksi yang digelar di Universitas 17 Agustus 1945, Untak Surabaya, dibacakan 6 poin pernyataan sikap. Pertama, menentang keras tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, menuntut netralitas penyelenggara negara. Ketiga, menuntut penghentian politisasi kebijakan negara. Keempat, menuntut penegakan aturan pemilu dan etika penyelenggaraan pemilu. Kelima, memberikan sanksi pada penyalahgunaan kekuasaan. Serta keenam, mengajak akademika perguruan tinggi mengawal pemilu yang luber dan jurdil. Hal-hal yang tidak semestinya itu lalu membuat teman-teman sivitas akademika, terutama yang tergabung di Pertinasia itu ikut prihatin. Aksi pernyataan sikap dihadiri 13 perwakilan anggota Pertinasia. Pertinasia sendiri memiliki anggota sebanyak 214 perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, kampanye di Sanur, Bali, Prabowo Subianto menjanjikan Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri jika dirinya terpilih. Sementara di Sintang, Kalimantan Barat, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Prabowo hadir sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra bersama sejumlah pengurus Partai Gerindra DPD Bali serta undangan pimpinan daerah Partai Koalisi Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Prabowo membahas sejumlah isu terkait dirinya serta isu lain termasuk kontestasi Capres-Cawapres di pemilu ini. Menurutnya, kontestasi politik seharusnya tidak ada dendam, namun justru saling merangkul untuk kemajuan bangsa. Prabowo juga berjanji akan membawa Indonesia ke swasembada pangan, berdikari, serta sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, Anies Baswedan berkampanye di Kabupaten Sintang, wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam orasinya di lapangan
terbang Bandara Susilo Sintang, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Anies Baswedan juga berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat soal jalan dan jembatan serta keluhan masyarakat soal harga barang kebutuhan pokok. Dalam kampanye, Anies didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Kadri, Bupati Sintang dan juga Wakil Bupati Skadau. Juang yang bangga dengan rekam jejaknya. Pemirsa, ribuan pendukung pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memenuhi Stadion Krida Bakti Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di depan ribuan pendukungnya, Ganjar mengajak para pendukungnya untuk bersama-sama mendoakan masyarakat yang terdampak banjir bandang. Sekitar 5.000 pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD Rabu siang menyambut kedatangan Capres Ganjar Pranowo di hajatan rakyat yang diadakan di Stadion Krida Bakti, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam orasi politiknya, calon presiden nomor urut 03 ini mengajak pendukungnya yang hadir untuk bersama-sama mendoakan masyarakat yang terkena bencana banjir bandang. Coblosan dan di Grobogan ada banjir. Mari tetap kita tidak berhenti membantu sesama saudara kita yang sedang kebanjiran, ya. Politik juga ngurusi kemanusiaan. Bahkan di atas politik itu ada kemanusiaan. Itulah yang mesti kita kembangkan semuanya. Ganjar menegaskan di atas politik ada nilai kemanusiaan yang harus tetap dijunjung tinggi. Ganjar juga menambahkan walaupun hari pencoblosan semakin dekat, tidak menggoyahkan semangat kemanusiaan untuk menolong sesama. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Stephen Patinama, Bagus Prastia, iNews melaporkan. Pemirsa, ikut mencerdaskan anak bangsa menjadi salah satu komitmen Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia sejahtera melalui sektor pendidikan. Aksi nyata ini ditunjukkan melalui programnya dengan membuat taman baca dan akses internet gratis untuk masyarakat di kawasan Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Anak-anak di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara sangat gembira dengan kehadiran rumah baca yang didirikan Partai Perindo. Melalui caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 Ani Kusumadewi yang merupakan tandem dari caleg DPR RI Dapil Jakarta 3 Valencia Tanusudibyo. Bersama relawan Ganjar Mahfud, rumah baca ini juga difasilitasi internet gratis. 100 buku bacaan juga disumbangkan siswa-siswi Singapura Intercultural School. Kalau kemarin kita sudah memberikan basar murah untuk Kampung Nelayan, hari ini kita ingin mengajak dan berbagi kebahagiaan untuk anak-anaknya. Dan insya Allah ini bisa memberikan mereka semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Perindo nanti akan kolaborasi dengan relawannya Ganjar. Kita terus mengkampanyekan 21 program unggulannya Pak Ganjar. Karena program unggulannya salah satunya ini, satu desa, satu internet. Kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat kecil juga ditunjukkan melalui program Bazar Minyak Goreng Murah yang digelar di kantor DPD Partai Perindo, Kelurahan Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kita memang meneruskan apa yang menjadi kebijakan DPD untuk betul-betul bisa menyentuh masyarakat, sehingga kehadiran kita ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, semoga harapannya ke depan warga masyarakat semakin terbantu dengan adanya minyak murah dengan voucher dari Partai Perindo. Tak ketinggalan dalam setiap kesempatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mensosialisasikan visi misi pasangan Capres Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga antusias menyambut baik bazar murah minyak goreng yang digelar caleg DPR RI Dapil Sumut 1 Partai Perindo, Tengku Eri Nuradi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga menyampaikan harapannya kepada Tengku Eri jika terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu 2024. Sosok dia sendiri ya mudah-mudahan bagus lah bermasyarakat berapa gitu. Harapannya semoga kalau terpilih sembako bisa lebih murah supaya rakyat menjadi lebih sejahtera.
Itulah harapan masyarakat untuk Tengku Eri Nuradi yang akan mengikuti pemilu legislatif tahun 2024 ini. Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 dari Partai Perindo ini mendapat dukungan masyarakat Deli Serdang saat menggelar bazar minyak goreng murah di Kecamatan Percut Seituan dan Medan Tembung. Tengku Eri menyiapkan 1.000 paket minyak goreng untuk setiap kecamatan. Minyak ini bisa dibeli masyarakat seharga Rp5.000 per liternya. Operasi pasar murah minyak goreng khususnya ya, yang program Perindo secara nasional. Nah tadi kita lihat antusias masyarakat, terutama ibu-ibu ini sangat luar biasa ya. Semuanya ada direncanakan 48 titik kita untuk di seluruh Sumut 1 ini. Dalam kegiatannya di Kabupaten Deli Serdang, Tengku Eri Nuradi juga mensosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. Pemegang KTA berasuransi ini akan mendapat manfaat santunan kecelakaan mulai Rp300.000 hingga Rp3 juta. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan.